Selamat datang kembali di channel Bernet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham Big Banks. Yang pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, dan terakhir Arto. Langsung saja ke saham pertama, ada BBNI yang ditutup menguat 4% ke harga 8.450. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy 92,8 miliar. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBNI mantul dari supportnya 8.000, memang nggak sampai support ya. 1-2 hari ke depan itu low-nya ada di 8.065 dan kemudian rebound. Kondisi seperti ini ada peluang untuk BBNI lanjut naik menutup gapnya ini. Jadi 3 hari ke depan itu peluang ke 8.600 sampai retest trend line downtrendnya ini di sekitaran 8.800 ya. Ke situ aja kalau saya lihat untuk kenaikan BBNI kalau naik 1-3 hari ke depan. Habis itu kemungkinan kepentok lagi dan turun. Tapi peluang besar 1-2 hari ke depan itu nutup gapnya ini di 8.675. Kalau dilihat MACD-nya masih membentuk dead cross, tapi garis biru mulai mengarah ke atas, bercat di bawah 0 makin tipis, volume biasa aja ya. Lihat aja besok lah. Ini kan ada resisten pertengahan di 8.500 yang kemungkinan besar besok itu disentuh dan semoga bisa sampai nutup gap di 8.675 sampai 8.700. Jadi seperti itu aja untuk BBNI. Langsung saja ke saham kedua, ada BMRI yang ditutup di harga 8.250 sama harga penutupan hari sebelum. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy 36,2 miliar. Kalau dilihat dari broker samarnya, BMRI hari ini diakumulasi, jadi besok itu bisa rebound ya. Nih lihat kan, yang beli itu sedikit aja broker yang jual nih, tipis-tipis, dan kebanyakan retail. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk BMRI hari ini juga dia bertahan di atas 8.200 ya. Kemarin itu ada yang nanya juga grup member ya, apakah bisa spek buy di 8.000? Ya bisa, saya bilang 8.000 tuh support kuatnya yang harusnya juga dijaga. Karena kelihatannya kan BMRI ini konsolidasi. Dan bagusnya BMRI 3 hari ini sempat jebol EMA 20, kemudian ditarik rebound lagi, dan hari ini sempat sentuh kemudian rebound. Besok peluang nutup gapnya tipis ini di 8.375 dan peluang besar BMRI besok ke 8.500. Jadi bisa ada potensi upside sekitar 3-4%. Jadi menarik untuk BMRI, apakah bisa spek buy kondisi seperti ini. Risk rewardnya 1:1. Kalau nekat ya bisa aja spek buy ya. Kalaupun nyangkut nggak masalah. Harga 8.000 menurut saya masih price in, masih bisa ditoleransi dengan time frame yang lebih panjang sampai akhir tahun. Potensi tetap akan uji all time high-nya lagi untuk BMRI dan bahkan bisa lewat 9.000 akhir tahun. Jadi ini kan juga terlihat dia pelan-pelan naik nih. Ya tinggal nunggu break 8.500 kembali lanjut uptrend. Seperti itu untuk BMRI. Langsung saja ke saham ketiga, ada BBRI yang ditutup terkoreksi 0,45% ke harga 4.380. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, BBRI itu masih ada distribusi. Nih lihat ya, DX, CC, YU brokernya sedikit tapi nilai lotnya besar-besar, dan yang nampung nih kebanyakan juga akan retail. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal untuk BBRI ya ini harga tanggung ya. Kalau idealnya memang beli itu di 4.300 sampai 4.250. Tapi ini kan dia terus membentuk low yang lebih rendah. Ya konfirmasinya besok kalau bisa kembali rebound dan tutup di atas 4.400 itu bagus untuk BBRI. Targetnya bisa ke 4.600 dan 4.800 ya. Jadi BBRI ini nih kelihatannya nih. Terus bawahnya ini nih ya. Ini ada pola bearish penan. Tapi kalau mau bagus ya breakout 4.500 itu bisa lanjut BBRI ya. Ini ya sekitaran 4.550 ini. Kalau dilewati bisa reject pola bearish penannya ini dan bisa kembali mencoba uptrend. Jadi seperti itu aja untuk BBRI sekarang ini harga tanggung. Kalau dilihat risk rewardnya untuk BBRI itu 1:1 ya. Kalau nekat beli di harga sekarang juga nggak masalah. Kalau mau disimpan sampai akhir tahun juga nggak masalah. Cuman harus sabar. Kalau mau trading risk reward 1:1, cut lossnya sekitar 3%, target profitnya
4% bisa juga seperti itu kalau minat BBRI. Tapi daripada BBRI yang tadi diakumulasi asing itu ada BMRI, BBNI itu lebih menarik daripada BBRI. Tapi kalau besok BBRI timbul ada akumulasi asing juga ya bisa aja ya. Dia balik arah menjadi rebound dan uji 4.500. Bisa seperti itu juga untuk BBRI. Langsung saja ke saham keempat. Ada BBCA yang ditutup di harga 7.650 menguat 0,32%. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker kemarinnya BBCA ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBCA sudah breakout dari area base resistennya 7.600, tapi sayangnya volumenya kecil. Hari ini breakout, jadi besok mungkin bisa lanjut naik. Targetnya itu 7.700 sampai 7.750, yang mungkin naik 1 sampai 1,5%. Habis itu hati-hati bisa ada profit taking karena BBCA ini sudah mantul dari 7.200-nya dan sekarang 7.600. Itu udah naik cukup tinggi ya, sekitar 5%-an, 4%. Ya udah lumayan kalau di BBCA, apalagi cuman hotnya 5 hari ya. Dari minggu lalu beli di support, sekarang udah profit. MACD-nya masih bagus mengarah ke atas membentuk golden cross, bar chart di atasnya juga makin meningkat. Sayangnya volume makin turun ya, makin naik dia makin turun volumenya. Jadi bayarnya sudah nggak terlalu banyak, nggak kuat. Jadi bisa rawan profit taking di area 7.700 sampai 7.750, kecuali memang bisa breakout 7.750 itu dengan volume besar ya ada peluang nutup gap atasnya ini ya. Tapi kalau nggak bisa kembali konsolidasi di bawah sih. Jadi seperti itu untuk BBCA. Langsung saja ke saham kelima, ada BBTN yang ditutup menguat 1,36% ke harga 1.485. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBTN sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBTN sudah mulai konsolidasi, semoga aja bertahan, hapus saja trend uptrendnya ini ya, ganggu psikologi saja kalau melihat itu selalu gagal kan. Tapi ini ada neckline di 1.450 yang semoga dipertahankan. Hari ini dia membentuk candle inside bar dan open gap up. Jadi ya kalau bisa rebound targetnya nutup gapnya ini aja dulu ya di 1.560, nggak usah muluk-muluk tinggi naiknya ya, ke situ aja udah bagus. Di tektokin yang bagus nih BBTN ya, stop lossnya nggak tinggi, paling 3%. Target profit itu minimal 4% sampai 5,6%. Jadi risk rewardnya 1:1,5, bahkan 1:2. Jadi ya cukup menarik, cuman perlu sabar aja untuk BBTN. Kalau takut BBTN ke BMRI atau BBNI ya. Tapi kembali lagi disclaimer on, kalau suka BBTN juga boleh. BBTN ini lebih menarik kalau sudah kembali ke atas 1.560, 1.600-nya itu. Kalau dia balik ke atas itu bagus. Ya semoga aja 2 minggu ke depan dia bisa balik ke atas 1.600, itu bagus untuk BBTN. Ya selama nggak turun dari 1.450. MACD-nya masih mengarah ke bawah membentuk dead cross. Bar chart di bawah 0 juga masih terbentuk, tapi memang menipis ya. Volume saat konsolidasi juga biasa aja ya. Ya semoga aja bertahan di atas 1.450 untuk BBTN. Seperti itu untuk BBTN. Langsung saja ke saham ke-6, ada BDMN yang ditutup di harga 2.400 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BDMN ya masih konsol ya setelah gagal lewat, tapi masih bagus untuk BDMN menurut saya. Ini nih cuman belum saatnya naik aja. Dia lagi konsol. Coba aja lihat ya. Kalau memang mau uptrend harusnya ya BDMN tuh nggak turun lagi ke bawah 2.300 ya. Kalau dia lagi konsol untuk naik lebih tinggi lagi diakumulasi, semestinya nggak turun dari 2003. Dan hari ini BDMN itu tutupannya masih bisa di atas EMA 60 garis hitam. Jadi besok kalau market mendukung dan masih bisa rebound, karena hari ini sentimennya kan banyak ke saham koal, saham komoditas, jadi tertahan juga untuk saham-saham Big Bang. Paling tadi BBNI yang naik ya, semoga aja besok sektor finance ditarik naik ya. Hari ini juga Eropa itu tutup menguat tuh.
Jadi menarik lah untuk BDMN, kalaupun baru spek buy ya risk rewardnya itu resistannya 2500, supportnya 2300. Jadi seperti itu. Untuk BDMN langsung saja ke saham terakhir. Ada Arto yang ditutup di harga 9.450 terkoreksi 1,56%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Arto ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Arto konsolidasinya bagus nih. Cukup dalam sih memang, stop loss-nya itu di bawah 9.000 dari harga sekarang, berarti stop loss-nya itu sekitar 5-7%. Bagus nih pergerakannya, dia konsolnya bagus. Setelah membentuk candle doji dia koreksinya tipis saja nih kan, 1,56. Ada peluang untuk technical rebound ya. Stop loss-nya cukup dalam, sekitar 7% ya, di bawah EMA 20-nya. Pokoknya stop loss saja kalau dia kembali ke bawah EMA 20 udah jual di bawah 9.000 supportnya. Sekarang tuh harga pertengahan. Risk rewardnya memang nggak menarik, tapi ada peluang untuk mencoba rebound untuk Arto. Jadi seperti itu untuk Arto. Kondisi seperti ini ya cukup menarik lah untuk mencoba naik. Ini kan dia sudah membentuk pola cup and handle. Dan jangan 9.000 itu support yang harus dipertahankan agar tetap terjadi atau terkonfirmasi pola cup and handle, juga harus breakout 10.000. Seperti itu untuk Arto. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila cara berniat trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Dan yang mau belajar scalping tanggal 26 Juni nanti akan adakan kelas scalping. Kalau tertarik bisa isi Google Form yang ada di bio Instagram Borneo Trader. Untuk lebih detail nanti saya WA dengan nomor yang terdaftar. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.